Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Baik-baik ya? Ya, alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk itu, Pak Guru akan pimpin kalian untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kegiatan kita pada hari ini yaitu kita akan belajar mengenai berita, yaitu untuk menelaah struktur teks berita. Nah, sebelum kita menelaah struktur teks berita, kalian sebaiknya mengisi dulu absensinya yang sudah Pak Guru bagikan di WA Group atau di Google Classroom-nya ya. Sembari kalian mengisi absennya, Pak Guru akan siapkan materinya. Ayo silakan diisi absennya. Nah, sudah ada tampilan itu? Ada ya? Berarti sekarang kita akan belajar menelaah struktur teks berita. Itu topiknya, kemudian sebentar. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian menyimak atau membaca teks berita, maka kalian diharapkan dapat menelaah struktur teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian setelah itu kegiatan pertama kita yaitu sebelum menelaah struktur teks berita, kita identifikasi dulu unsur-unsur beritanya. Yang pertama, berita adalah informasi baru mengenai sesuatu yang sedang terjadi yang disebarluaskan melalui media massa. Kemudian yang kedua yaitu teks berita adalah teks yang berisikan hal atau peristiwa yang terjadi dan dipublikasikan di media massa, baik di media cetak, yaitu koran dan majalah, maupun media elektronik, yaitu radio, televisi, dan internet. Kemudian ada isi berita, biasanya mencakup kegiatan atau peristiwa sehari-hari yang terjadi di sekitar kehidupan kita seperti politik, ekonomi, olahraga, dan bencana alam lainnya. Dan yang terakhir, unsur-unsur berita ini yang sangat penting ya, disebut juga dengan pokok-pokok informasi yang terangkum dalam 6 pertanyaan, yaitu 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan singkatan adik Simba. Nah, ini adalah unsur-unsur atau pokok-pokok berita. Ada 5W plus 1H. Ada what, where, when, who, why, dan how. Ada limanya, W-nya ada 5, dan H-nya ada 1. Dan di sampingnya adalah artinya dalam bahasa Indonesia itu apa, what itu apa, where itu di mana, when itu kapan, who itu siapa, why itu mengapa, dan how itu bagaimana. Paham ya? Ya, di sini kalian baca sendiri penjelasannya apa. Kalau apa itu menjelaskan tentang apa yang terjadi atau apa yang diberitakan. Misalkan banjir, tanah longsor, kebakaran, atau yang sedang marak sekarang itu pandemi COVID-19 misalkan ya. Kemudian di mana itu menunjukkan keterangan tempat di mana terjadinya. Di Kertasari, di Taliwang, di KSB itu merupakan pertanyaan dari kata-tanya di mana. Ya Laura, masih pagi sudah ngantuk.
Kemudian yang ketiga, when. When itu kapan, berkenaan dengan keterangan waktu, kapan terjadinya peristiwa. Siang, malam, atau hari, atau tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian yang keempat itu, siapa. Siapa ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Jadi keterangannya mengacu pada orangnya ya, siapa. Kemudian yang kelima, W yang kelima itu mengapa, why. Itu alasan kenapa peristiwa tersebut terjadi, sebab-sebabnya, penyebab suatu kejadian itu terjadi. Kemudian yang terakhir adalah how, 5 W-nya sudah. Sekarang yang hanya satu kali itu how, atau bagaimana. Jadi bagaimana ini menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Misalkan di pertanyaan apa ini, apa yang terjadi? Kebakaran. Jadi kalau bagaimana ini, bagaimana proses terjadinya kebakaran tersebut. Jadi sambung menyambung. Begitu ya? Paham? Ada yang ditanyakan? Laura, coba. Menyalakan mic-nya dulu kalau mau bertanya. Ayo Laura, nyalakan mic-nya dulu kalau mau bertanya. Saya, Pak. Mengapa harus menggunakan istilah dengan bahasa Inggris? Coba dimatikan lagi mic-nya. Ya, aku jawab ya. Mengapa harus menggunakan istilah dalam bahasa Inggris? Kenapa tidak bahasa Indonesia saja? Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia sudah dikenal dengan singkatan adiksimba. Nih, perhatikan ini. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. A, di, ka, jadi adik, si, ba, adiksimba. Tapi kita menggunakan istilah bahasa Inggris ini hanya untuk mempermudah ingatan kita saja. Jadi biar lebih cepat mengingat. Sekaligus kita belajar bahasa Inggris yang inti-intinya saja. Jadi kalau kalian menguasai 5W plus 1H, otomatis kalian bisa mengaplikasinya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalian sudah punya dasar dalam berbahasa Inggris, begitu ya. Jadi 5W, nah 5W itu hanya satu. Gampang diingat daripada adiksimba, mungkin agak susah karena terlalu banyak hurufnya. Jadi Laura paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kita akan belajar menelaah struktur teks berita. Ya, struktur teks berita ada 3 yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Di mana orientasi adalah pembuka hal yang akan diberikan, biasanya terdapat pada unsur berita seperti unsur what, who, when, dan where. Kemudian peristiwa adalah berisi jalannya kejadian secara runtut yang bersifat faktual dan aktual. Jadi di dalam struktur yang berisi peristiwa ini unsur-unsur 5W plus 1H itu lengkap di sini. Dan yang terakhir adalah sumber berita, adalah referensi atau rujukan dari sumber atau narasumber yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah pola penulisan teks berita yang sering digunakan oleh seorang wartawan dalam menulis berita, yaitu pola piramida terbalik ya. Penggunaan metode ini berkaitan dengan space atau ruang dalam halaman yang disediakan untuk memuat berita. Jadi ketika beritanya terlalu panjang, maka seorang wartawan harus membuang atau mengedit, istilahnya ya, menyunting beritanya biar cukup. Jadi dimulai dari yang penting dulu, kemudian yang kurang penting, dan baru yang tidak penting. Ini gambarnya. Nah, ini gambarnya piramida yang digambar secara terbalik. Jadi ujungnya di bawah. Ini adalah judulnya untuk merupakan identitas berita tersebut. Kemudian teras berita yang isinya sangat penting. Paragraf 1, 2 mungkin ya. Kemudian paragraf 3, 4, dan 5 berisi berita yang penting, yaitu tubuh berita.
Dan yang terakhir adalah ekor berita. Jadi informasi dari ekor beritanya adalah yang tidak terlalu penting, tapi untuk mencukupi halaman atau space di dalam surat kabar tersebut. Paham ya? Nah, ini dia. Judul berita merupakan identitas berita, kemudian teras berita adalah kalimat pembukanya, kemudian tubuh berita adalah kalimat yang memuat rincian unsur berita yang terdapat dalam teras berita. Jadi ini intinya, kemudian dirincikan lagi di sini, dan ini adalah bagian akhirnya. Ekor berita adalah bagian akhir dari berita. Nah, ini Pak Guru sudah siapkan contoh berita beserta struktur, cara menelaah struktur teks beritanya. Jadi yang pada Pak Guru kasih warna merah, kuning, hijau, dan oranye. Nanti kalian baca sendiri ya beritanya. Jadi keterangannya itu hijau adalah judul berita, kemudian yang kuning adalah teras berita, kemudian yang hijau adalah tubuh berita, dan yang oranye adalah ekor berita. Nah, untuk dalam mengutip berita dari internet, kalian harus cantumkan alamatnya seperti ini. Sumber https ya sampai habis. Jadi untuk memudahkan pembaca dalam mencari sumber berita yang pasti, yang aslinya. Paham ya? Nah, ini Pak Guru kira sekian dulu materi Pak Guru. Jadi untuk menambah referensi kalian di rumah, kalian bisa membuka situs-situs yang Pak Guru berikan ini, yaitu situs. Jadi sekian dulu yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Pak Guru minta satu orang untuk merefleksikan apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Pak Guru minta tolong kepada Elsa. Silakan Elsa. Pengertian berita, unsur-unsur berita, dan struktur teks berita. Ya, terima kasih kepada anak Elsa yang sudah merefleksikan apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Pada kesempatan lain kita akan sambung kembali, tapi sebelum kita menutup pelajaran kita, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari tadi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.